Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak PNM Mekar dan Ulam? Semoga puasanya di bulan Ramadan ini dan seluruh aktivitasnya Allah berkahi dan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa setiap usaha atau bisnis yang kita jalankan pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Pertanyaannya, apakah keuntungan atau laba dari profit bisnis kita ini sudah diberkahi oleh Allah atau belum? Ini sama-sama harus kita evaluasi bersama. Karena kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memastikan bahwa keuntungan yang kita dapat dari bisnis kita selalu dalam ridho Allah dan selalu dalam kondisi yang halalan thayyibah. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita kulik lagi materi ini dengan topik menjadi pengusaha sukses di dunia melalui jalur akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sering sekali kita sebagai pengusaha selalu bertanya, sebenarnya makna menjadi pengusaha sukses di dalam Islam itu bagaimana? Nah, insya Allah kita akan coba membahas sedikit di sini bagaimana pandangan Islam terhadap pengusaha sukses. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu pengusaha di dalam Islam. Nah, wirausaha dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Jadi, berdagang itu, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, maka itu akan masuk dalam pembahasan bab muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antara manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi harus hati-hati karena dalam usaha ini kita banyak sekali melibatkan manusia dan hablum minan nas itu agak lebih repot sebenarnya daripada hablum minallah. Jadi kita sebagai pengusaha harus betul-betul hati-hati ketika kita berada dalam situasi usaha atau situasi perdagangan, harus betul-betul sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam syariat Islam. Nah, sebenarnya apa aja yang dibutuhkan ketika kita dalam masalah perdagangan, yaitu kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang dipegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan sebenarnya di dalam jenis perdagangan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai usaha muslim, kita harus betul-betul bisa menerapkan aspek-aspek kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang dipegang teguh itu. Ini penting sekali karena Rasulullah SAW dari dulu sudah mengajarkan kepada kita bahwa perdagangan di dalam Islam itu harus dengan kejujuran, keadilan, dan konsistensi. Oke, sekarang coba kita bahas sedikit apa itu bisnis di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita merujuk ke kitab suci kita Al-Quranul Karim, kalimat bisnis atau berdagang itu biasanya menggunakan kalimat at-tijarah, al-bay' atau tadayangtum atau ishtara. Tapi yang biasa digunakan paling sering kita dengar itu kalimat at-tijarah yang berasal dari kata bahasa Arab tijarah yang bermakna berdagang atau berniaga. Nah, atau tijaratun wal muntajir yang memiliki arti perdagangan atau perniagaan. Jadi itu kita sudah tahu ya di dalam Al-Quran. Kalau misalnya kita sedang membaca Al-Quran, kalau dengar kalimat tijarah atau ishtara atau al-bay' itu maknanya kurang lebih sama, yaitu perdagangan atau perniagaan. Nah, menurut Al-Raghib Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat fil Gharibil Qur'anil Karim, at-tijarah bermakna mengelola harta benda, ya, mengelola harta benda untuk mencari keuntungan. Jadi di mana-mana namanya berdagang itu nyari untung. Boro-boro nyari rugi, impas aja kagak kan gitu. Pasti namanya berdagang, kita semua pengennya untung.
Dan menurut Al-Imam Ibnu Farabi mengungkapkan bisnis merupakan seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan atas usahanya. Jadi seorang bisnismen dia itu punya tujuan. Dia mahir, dia jago, bahasa kita ya, dia jago, mahir dan bisa menentukan arah untuk kesuksesan sebuah usahanya. Itu yang dinamakan bisnis. Nah oke, jadi kesimpulannya sukses berbisnis dalam Islam itu disimpulkan bahwa bisnis di dalam Islam itu tidak hanya semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan dan material semata, tapi lebih ke bersifatnya imaterial juga. Bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat imaterial dan kualitasnya, sehingga aktivitas bisnis tak hanya antar manusia tetapi juga dengan Allah. Jadi kesuksesan seorang pembisnis itu bahwa mereka mampu mengerjakan bisnisnya, mengelola bisnisnya yang kebermanfaatannya untuk sesama manusia dengan jangka yang sangat luas. Kita bisa lihat Utsman ibn Affan, bagaimana kebermanfaatan bisnisnya sampai detik ini. Bahkan satu-satunya sahabat Nabi yang masih memiliki rekening bank di Arab Saudi adalah Utsman ibn Affan sampai detik ini. Karena apa? Karena wakafnya dari bisnisnya beliau yang diwakafkan untuk umat itu kebermanfaatannya sampai detik ini. Dan bahkan lihat ketika manusianya mendapatkan manfaat dari bisnisnya Utsman ibn Affan, otomatis pahalanya itu akan mengalir sampai akhiratnya kelak. Makanya Anda katakan tadi bahwa bisnis itu kebermanfaatannya bukan hanya sebatas untuk diri pribadi, tapi lihat bagaimana dia dengan lingkungannya, bagaimana dia dengan pegawainya, yang insya Allah ketika kebermanfaatan itu besar untuk umat, besar untuk sesama manusia, insya Allah itu akan bisa dibawa sampai ke akhirat kelak. Nah, sekarang kita bahas bagaimana konsep rezeki dalam Islam lewat jalur berdagang. Nah, sama-sama sudah kita ketahui bersama bahwa berdagang ini adalah salah satu pintu manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pintu rizki yang besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini salah satunya adalah melalui jalur berdagang. Dan bahkan praktik berdagang atau berbisnis ini langsung dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW ini sudah terbiasa dari kecil berdagang. Makanya aktivitas berdagang ini juga mendapatkan pahala sunnah. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu juga menjemput rizkinya dari jalur berdagang. Dan keberkahannya dari mana? Bayangkan seorang pembisnis ketika dia memiliki usaha yang besar, otomatis dia akan menampung banyak orang untuk bekerja di perusahaannya. Bayangkan kalau seandainya dia punya 100, 200, 300 orang-orang yang bekerja di perusahaannya, otomatis ini akan dihidupkan dengan usaha bisnisnya. Bagaimana keberkahannya? Kita bisa lihat sendiri bagaimana berkah yang berlimpah dari 100, 200, 300, bahkan mungkin ada yang pengusaha yang memiliki pegawai yang sampai 1000. Bayangkan itu 1000, itu kepala keluarga. Bayangkan dia sudah menghidupkan 1000 kepala keluarga. Berapa banyak orang yang mendapatkan keberkahan dari jalur berbisnis. Jadi keuntungan dari berbisnis itu betul-betul bisa membuka rizki yang besar bagi seluruh orang-orang di sekitarnya. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan ini insya Allah sangat-sangat bisa dipraktekkan melalui jalur berdagang. Karena ketika kita berdagang, kita bisa membuka pintu rizki bagi sebagian besar manusia yang ada di lingkungan usahanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tadi 2 tema yang sudah kita bahas, yaitu konsep pengusaha sukses di dalam Islam dan konsep rizki melalui jalur berdagang. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua usahanya sukses dan selalu berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua, insya Allah bisa langsung ketik di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu semua pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita tutup video ini, insya Allah akan ada kuis yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Hadiahnya nggak main-main, yaitu e-wallet sebesar Rp100.000.
Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis dan silahkan jawab pertanyaan di sebelah sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.